Ketegangan antara Iran dan Israel kembali meningkat setelah Iran mengklaim keberhasilan dalam melacak lokasi markas rahasia Mossad di wilayah Israel. Pelacakan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan citra satelit militer dan dukungan intelijen elektronik yang disebut berasal dari unit strategis angkatan bersenjata Iran. Menurut informasi yang dirilis oleh otoritas militer Iran, pelacakan dimulai lebih dari 2 minggu lalu sebagai bagian dari operasi intelijen berkelanjutan untuk membalas serangkaian serangan tersembunyi yang mereka tuduhkan pada Israel. Markas Mossad yang menjadi sasaran berada di kawasan yang tidak disebutkan secara spesifik kepada publik, namun digambarkan berada di jantung zona militer terbatas. Sumber militer Iran menyatakan bahwa lokasi tersebut sebelumnya terlindungi dengan sistem penipuan radar dan pemblokiran sinyal yang canggih. Namun, peningkatan resolusi satelit militer Iran dan dukungan dari drone pengintai yang beroperasi di luar zona deteksi radar Israel memungkinkan pengumpulan data posisi koordinat secara akurat. Ini adalah hasil dari kolaborasi antara sektor luar angkasa kami dan elemen pengumpulan sinyal. Kami tidak menyerang secara acak. Ini adalah hasil kerja terencana, bertahap, dan berbasis bukti digital, ujar seorang pejabat pertahanan Iran yang tidak disebutkan namanya dalam konferensi pers terbatas di Teheran. Beberapa analis militer regional menyebut bahwa pencapaian Iran kali ini menunjukkan peningkatan kemampuan intelijen strategis yang signifikan. Keberhasilan mendeteksi dan mengonfirmasi keberadaan fasilitas Mossad yang tersembunyi menandai langkah baru dalam konflik bayangan antara kedua negara. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel mengenai kebenaran informasi tersebut. Namun beberapa media lokal di Israel melaporkan aktivitas militer yang tidak biasa dan pengamanan ekstra ketat di kawasan utara pada malam sebelum serangan dilaporkan terjadi. Babak berikutnya dari eskalasi ini diperkirakan akan memperlihatkan reaksi terbuka dari Israel, meski sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Mossad maupun kantor Perdana Menteri Israel. Rentetan ledakan terdengar keras di wilayah utara Israel, beberapa jam setelah Iran mengumumkan keberhasilan mereka dalam mengidentifikasi dan melacak koordinat markas rahasia Mossad. Militer Israel mengonfirmasi bahwa sebuah serangan rudal presisi menghantam fasilitas yang berafiliasi dengan lembaga intelijen tersebut, menewaskan setidaknya 1 perwira tinggi dan melukai beberapa staf lainnya. Serangan terjadi sekitar pukul 2.45 dini, hari waktu setempat. Rudal diduga diluncurkan dari luar wilayah Israel dan tidak terdeteksi oleh sistem pertahanan Iron Dome karena lintasan rendah dan penggunaan teknologi anti-jamming yang canggih. Rekaman CCTV dari sekitar lokasi menunjukkan ledakan besar yang menghancurkan sebagian bangunan bawah tanah dan memicu kebakaran di lantai atas kompleks tersebut. Militer Israel segera memberlakukan karantina wilayah dalam radius 5 km dari lokasi. Helikopter tempur dan kendaraan lapis baja dikerahkan untuk mengamankan area, sementara unit pemadam kebakaran dan medis darurat bekerja sepanjang malam mengevakuasi korban dan mengendalikan dampak kebakaran. Seorang sumber internal keamanan Israel menyatakan bahwa salah satu korban jiwa merupakan perwira tinggi Mossad yang memiliki keterlibatan langsung dalam operasi-operasi rahasia lintas negara. Identitas korban belum diumumkan ke publik, namun laporan sementara menunjukkan bahwa korban merupakan salah satu pejabat senior dengan akses ke data strategis regional. Iran belum memberikan pernyataan resmi tentang teknis serangan tersebut. Namun media pemerintah di Teheran menyebut serangan sebagai pukulan presisi terhadap elemen-elemen yang terlibat dalam konspirasi regional. Pemerintah Iran juga menyatakan bahwa operasi tersebut adalah tindakan balasan terhadap agresi diam-diam yang sebelumnya mereka tuduhkan dilakukan oleh Israel di wilayah perbatasan Suriah dan Irak. Sementara itu, sistem keamanan nasional Israel kini berada dalam status siaga tinggi. Perdana Menteri Israel memanggil pertemuan darurat dengan Kepala Staf Umum IDF, Direktur Mossad, serta Menteri Pertahanan. Tidak ada keterangan resmi yang dikeluarkan ke publik pasca pertemuan tersebut, namun berbagai unit tempur dilaporkan telah bersiap di beberapa titik perbatasan. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan sejak eskalasi konflik bayangan antara Israel dan Iran meningkat awal tahun ini. Fokus kini tertuju pada kemungkinan aksi balasan dari pihak Israel, serta pertanyaan besar tentang bagaimana serangan rudal bisa menembus sistem pertahanan yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di dunia.
Satu perwira tinggi dari Badan Intelijen Mossad dilaporkan tewas dalam serangan rudal yang menghantam fasilitas rahasia militer Israel pada dini hari sebelumnya. Identitas korban belum diumumkan secara resmi, namun sumber internal dari militer menyebut bahwa korban merupakan kepala divisi operasi eksternal yang dikenal memimpin sejumlah misi penting di kawasan Timur Tengah. Kematian tokoh senior ini menjadi pukulan telak bagi struktur komando Mossad, terutama di tengah eskalasi konflik dengan Iran yang semakin terbuka. Investigasi awal menyebutkan bahwa korban berada di dalam ruang kontrol bawah tanah saat rudal menghantam bagian atas kompleks. Meskipun bangunan memiliki perlindungan berlapis, kekuatan ledakan cukup untuk menyebabkan kerusakan struktural dan menghentikan operasi selama beberapa jam. Reaksi dari dalam Israel mulai bermunculan. Sejumlah mantan pejabat keamanan dan pensiunan jenderal mempertanyakan efektivitas sistem intelijen dan keamanan dalam negeri yang dianggap gagal mendeteksi potensi serangan. Mereka menyebut bahwa kelengahan ini tidak hanya menyangkut kesalahan militer, tapi juga masalah koordinasi antar lembaga. Ketika sebuah markas yang seharusnya tersembunyi dan dilindungi berhasil dihantam, maka ada sesuatu yang secara sistemik salah di dalam struktur pertahanan kita. Ini bukan sekadar serangan biasa, ujar seorang mantan Direktur Keamanan Nasional dalam wawancara dengan Channel 12. Kementerian Pertahanan Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang rincian korban, namun pemerintah telah menggelar upacara pemakaman internal secara tertutup di lokasi militer. Keamanan dalam negeri pun ditingkatkan secara signifikan di beberapa pusat pemerintahan dan instalasi strategis lainnya. Dampak serangan juga mulai terasa di sektor politik. Sejumlah anggota parlemen oposisi menuntut sidang darurat untuk membahas kegagalan sistem perlindungan strategis Israel. Mereka juga meminta peninjauan ulang terhadap sistem radar, pertahanan udara, dan protokol keamanan pada seluruh markas intelijen dan militer. Sementara itu, Iran belum memberikan detail lebih lanjut mengenai identitas target mereka. Namun, media pemerintah Iran secara terbuka menyebut serangan ini sebagai pembalasan proporsional terhadap operasi sabotase yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Lembaga intelijen luar negeri mulai memantau perkembangan ini secara ketat. Beberapa analis menyebut bahwa insiden ini bisa menjadi titik balik, di mana konflik selama ini yang bersifat diam-diam dapat berubah menjadi konfrontasi terbuka jika tidak segera dikendalikan oleh diplomasi internasional. Dalam waktu 24 jam terakhir, pemerintah Israel menempatkan sejumlah unit khusus dalam status siaga penuh dan membekukan izin akses ke beberapa fasilitas militer utama. Sementara itu, pemulihan sistem komunikasi dan kontrol yang rusak akibat serangan rudal masih terus dilakukan. Pemerintah Israel hingga kini belum mengeluarkan keputusan resmi terkait respons terhadap serangan rudal yang menewaskan salah satu perwira tinggi Mossad. Meski berbagai spekulasi bermunculan di media lokal dan internasional, belum ada indikasi tindakan balasan langsung dari militer Israel terhadap Iran dalam 24 jam terakhir. Sumber internal di lingkungan Kabinet Keamanan menyebut bahwa Perdana Menteri Israel menghadapi tekanan berat dari dalam dan luar pemerintahan. Sejumlah menteri garis keras mendesak dilakukannya serangan udara presisi terhadap fasilitas strategis Iran, termasuk situs peluncuran rudal dan pusat komando militer di barat daya Iran. Namun, sebagian lainnya memperingatkan bahwa respons tergesa-gesa bisa memicu eskalasi besar yang tidak dapat dikendalikan. Pada rapat darurat Dewan Keamanan Nasional yang digelar secara tertutup, berbagai skenario dibahas, mulai dari pembalasan langsung melalui drone hingga peningkatan operasi siber terhadap jaringan militer Iran. Namun, keputusan akhir belum diambil. Seorang juru bicara militer hanya menyampaikan pernyataan singkat bahwa Israel akan merespons pada waktu dan tempat yang kami pilih. Ketidakjelasan sikap Israel memicu perdebatan di publik. Beberapa tokoh keamanan menyayangkan lambatnya reaksi pemerintah terhadap serangan yang begitu signifikan. Kita berbicara tentang kerugian strategis, bukan hanya simbolis. Ketidaktegasan ini akan dibaca sebagai kelemahan oleh musuh-musuh kita, kata seorang mantan penasihat pertahanan dalam wawancara radio nasional. Sementara itu, suasana di masyarakat sipil mulai terpengaruh. Aktivitas di sejumlah wilayah utara Israel masih dibatasi. Peningkatan patroli militer di wilayah Galilea dan Haifa terlihat jelas, dengan kehadiran tank dan kendaraan lapis baja di beberapa titik akses utama. Pemerintah juga meningkatkan tingkat kewaspadaan untuk fasilitas infrastruktur nasional, seperti pembangkit listrik dan pusat komunikasi.
Di sisi lain, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mulai mengirimkan pesan tidak langsung kepada kedua pihak untuk menahan diri. Diplomat dari Uni Eropa dan PBB telah memulai komunikasi back channel dengan Tel Aviv dan Teheran untuk mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat melibatkan negara-negara lain di kawasan. Iran sendiri terlihat tidak mengeluarkan provokasi lanjutan, meskipun tetap menyatakan bahwa mereka siap menghadapi segala bentuk tindakan balasan. Media pemerintah di Teheran kembali menayangkan cuplikan keberhasilan peluncuran rudal dan menyebut operasi tersebut sebagai hak mempertahankan diri terhadap agresor regional. Situasi saat ini digambarkan oleh pengamat militer sebagai masa krusial yang akan menentukan arah konflik Israel-Iran ke depan. Apakah akan terus berlangsung dalam skala terbatas dan terselubung seperti sebelumnya, atau memasuki fase terbuka dengan risiko perluasan ke medan perang baru? Dalam perkembangan terbaru pasca serangan terhadap markas Mossad, pemerintah Israel mulai mengaktifkan jalur komunikasi diplomatik dan militer dengan sejumlah sekutu strategisnya. Fokus utama pembicaraan adalah membentuk respons terkoordinasi terhadap apa yang disebut sebagai agresi langsung dari negara asing terhadap pusat vital keamanan nasional Israel. Menurut sumber diplomatik, Israel telah melakukan kontak intensif dengan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis dalam 24 jam terakhir. Meskipun tidak ada pernyataan resmi tentang pembentukan koalisi, sejumlah indikasi menunjukkan bahwa koordinasi militer dan intelijen lintas negara sedang dipersiapkan secara tertutup. Salah satu langkah konkret adalah digelarnya pertemuan khusus melalui saluran tertutup antara Kepala Staf IDF dan Komando Eropa ASCAP EUCOM. Selain itu, pesawat militer Arsilasi dikabarkan telah mendarat di 2 pangkalan udara Israel sebagai bagian dari kunjungan teknis yang diklasifikasikan sebagai latihan bersama. Namun waktu dan intensitas kehadiran tersebut menimbulkan spekulasi akan dimulainya operasi gabungan. Di markas NATO Brussels, sumber dari internal aliansi menyebut bahwa Israel mengajukan laporan singkat mengenai potensi ancaman rudal lanjutan dari Iran dan menyampaikan permintaan informasi satelit untuk memverifikasi aktivitas militer Iran dalam 72 jam terakhir. Walau Israel bukan anggota NATO, komunikasi tingkat tinggi antar pejabat terus berlangsung melalui jalur bilateral. Perdana Menteri Israel menggelar jumpa pers tertutup dengan para duta besar dari negara-negara Eropa, menyampaikan bahwa Israel tidak akan tinggal diam menghadapi serangan terhadap lembaga keamanannya. Meski tidak merinci langkah yang akan diambil, bahasa yang digunakan menunjukkan kemungkinan keterlibatan sekutu secara tidak langsung, termasuk dalam bentuk dukungan logistik, siber, dan pengawasan udara. Iran menanggapi potensi terbentuknya koalisi, menyampaikan peringatan melalui perwakilan tetapnya di PBB bahwa segala bentuk agresi tambahan terhadap wilayahnya akan dianggap sebagai deklarasi perang. Pemerintah Iran juga memperingatkan negara ketiga untuk tidak ikut campur atau menyediakan pangkalan untuk operasi militer terhadap Teheran. Sementara itu, ketegangan meningkat di kawasan Teluk dan Laut Mediterania Timur. Armada kapal induk Al-Salam dilaporkan berpindah posisi dari lepas pantai Bahrain menuju perairan timur Laut Tengah. Di sisi lain, unit-unit militer Israel terlihat memperkuat posisi di wilayah Golan, termasuk pemasangan sistem rudal anti-serangan balasan. Situasi geopolitik semakin kompleks, dan banyak analis menyebut bahwa fase ini menandai babak baru dalam konfrontasi Israel-Iran. Bukan lagi perang bayangan, tapi persiapan terbuka untuk konflik regional dengan kemungkinan aktor lebih banyak terlibat dari berbagai blok pertahanan internasional.